Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 10 ingin menyampaikan tentang materi ketujuh. Dengan rekan saya ada Tia Fajri Nita Yaningtias, Rizka Amira Nurashid, Siti Nur Aziza, dan Zakia Dipa. Di sini yang akan menyampaikan materi awal adalah Rizka. Yang pertama itu materi yang akan saya sampaikan Winarno Surahmat. Boleh di next? Nah, Profesor Dr. Winarno Surahmat ini adalah guru besar UNJ. Beliau menjabat sebagai Rektor IKIP Jakarta yang sekarang menjadi UNJ periode 1975 sampai 1980. Menurut beliau, meskipun sudah berpuluh tahun, kebijakan dan praktik pendidikan nasional tak punya arah yang jelas lantaran nihilnya filosofi pendidikan. Baginya, praktik pendidikan yang didasarkan pada filosofi yang relevan senantiasa dapat memberi pembenaran, arah, tujuan, dan makna pada seluruh spektrum kegiatan pendidikan. Boleh di next. Nah, dalam upaya untuk mendapatkan sintesa dari problematik pendidikan, dibutuhkan insan-insan yang bisa berpikir secara filosofis. Kemudian, apa itu filosofi? Berfilosofi ini bukan sekedar cakap menyebutkan penggalan kalimat para pemikir terkenal yang terasa nyentrik atau punya kemampuan untuk mengkomparasikan pemikiran. Namun, secara sederhana, berfilosofi adalah kemampuan untuk mempertanyakan hidup untuk menemukan kebenaran. Namun, kini akan sulit ditemui manusia Indonesia yang mampu berfilosofi. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya para guru, filosofi pendidikan sering disimpulkan sebagai pengetahuan yang sulit dipahami. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, filosofi pendidikan lahir sebagai bentuk kemampuan manusia untuk memahami tujuan hidup, hakikat manusia, dan untuk mencari tumpuan yang universal mengenai nilai dan tujuan pendidikan. Dalam arti tersebut juga, filosofi pendidikan berbicara mengenai nilai yang baik dan buruk, terutama lagi benar dan salah untuk mempertimbangkan dalam kehidupan. Next. Menurut beliau, landasan aksiologi sangatlah penting dalam pendidikan. Landasan aksiologi adalah landasan yang memusatkan perhatian pada hakikat, makna, dan peran nilai dalam kehidupan ini menjadi penting. Karena pendidikan nasional cenderung mengorbankan nilai kehidupan yang manusiawi. Atau dalam kata lain, membahas tentang masalah nilai atau norma yang berlaku di kehidupan manusia. Boleh di next? Di next lagi. Nah, dari landasan aksiologi ini terbagi menjadi dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Nah, etika ini cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas nilai baik dan buruk. Dan etika dibagi menjadi dua. Yang pertama itu etika deskriptif, yaitu cara melukiskan tingkah laku moral. Yang kedua, etika normatif, yaitu mendasarkan pendirian pada norma. Nah, kemudian yang kedua ada estetika. Estetika ini cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan tentang seni dan keindahan dan memberi perhatian khusus kepada seni, selera, rasa, dan apresiasi kepada suatu keindahan. Nah, estetika ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, estetika deskriptif, yaitu menguraikan suatu kejadian keindahan atau fenomena. Yang kedua, estetika normatif, yaitu menyelidiki dan mempersoalkan hakikat, dasar, dan ukuran keindahan tersebut. Next. Kemudian ada fungsi filsafat aksiologi. Yang pertama yaitu menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Kedua, dalam pemilihan objek, penelaahan dapat dilakukan secara etis atau tidak merubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia. Yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta memberi keseimbangan alam melalui pemanfaatan ilmu. Next. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Rizka.